Yang berikutnya adalah convenience sampling. Convenience sampling merupakan metode yang digunakan dengan mengandalkan partisipan yang tersedia dan dapat diakses oleh peneliti. Pengambilan sampelnya ini bersifat praktis dan membuka masa perekrutan secara terbuka, serta mempertahankannya sampai tercapai jumlah partisipan yang ingin bergabung. Meskipun metode ini mungkin terbatas karena menghasilkan data yang bias dan juga kurang dalam, tetapi teknik ini sebenarnya tetap berguna, dapat memberikan data yang kaya dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga berguna untuk menemukan data yang kaya karena peneliti bergantung pada rujukan atau gatekeeper untuk merekrut partisipan. Tadi sudah diuraikan ada 3 metode sampling yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Berikutnya akan disampaikan tentang jumlah sampel. Berapa sebenarnya jumlah partisipan yang dibutuhkan dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa referensi untuk melihat berapa sebetulnya jumlah partisipan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, menurut Ricci dan kawan-kawan, jumlah partisipan dalam individual interview itu tidak melebihi 50 partisipan. Sedangkan Adler dan Adler menyampaikan jumlah partisipan yang dapat ditolerir ya dalam penelitian kualitatif ini untuk interview atau wawancara dimulai dari 12 sampai maksimal 60. Sedangkan untuk jumlah fokus grup menurut Ricci dan kawan-kawan itu sekitar 6 sampai 12 kelompok. Berdasarkan uraian di sini bisa dikatakan apabila jumlahnya kurang dari rentang tersebut, maka data bisa dikatakan kurang adekuat. Atau apabila jumlahnya lebih besar dari yang disampaikan, dari rentang yang sudah disampaikan tadi, maka bisa dikatakan bisa jadi data yang dikumpulkan itu terlalu besar, terlalu banyak, dan bisa jadi prosesnya juga tidak adekuat. Tetapi ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama adalah cakupan penelitian. Penelitian yang luas cakupannya umumnya membutuhkan sampel yang lebih besar. Demikian juga dengan karakteristik topiknya. Topik yang jelas umumnya membutuhkan partisipan yang lebih sedikit. Sedangkan topik yang sulit dideskripsikan, topik yang umumnya adalah topik baru, ya, membutuhkan banyak partisipan. Ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya, yaitu tentang bagaimana mengetahui kualitas sampling dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk menilai apakah sampling yang dilakukan oleh peneliti itu cukup baik atau tidak. Yang pertama, seberapa kaya datanya? Apakah datanya itu bervariasi? Apakah datanya itu dalam? Itu bisa menunjukkan sejauh mana sampling method yang telah digunakan. Lalu apakah data dikumpulkan dari sumber yang terbaik? Seperti tadi disampaikan, sampel dalam penelitian kualitatif ini sifatnya adalah simbolik. Artinya partisipan yang terlibat perlu benar-benar bisa memahami dan juga mampu menjawab pertanyaan penelitian. Lalu yang berikutnya, berapa banyak wawancara atau FGD yang dilakukan? Tadi sudah diuraikan jumlah sampel yang umumnya dapat diterima dan dapat diperkirakan mampu memberikan data yang adekuat, data yang kaya, data yang dalam, sehingga jumlah wawancara dan jumlah FGD ini memang menentukan sejauh mana
penelitian tersebut berkualitas atau tidak. Lalu apakah kriteria inklusi dan eksklusinya itu sudah sesuai? Ini juga merupakan suatu kriteria untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang menghasilkan data yang baik, data yang memang sesuai dari partisipan yang telah ditarget dan juga dapat mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Lalu apakah rencana pengambilan sampel memadai untuk memenuhi tujuan penelitian? Ini sudah diuraikan sebelumnya bahwa setiap penelitian, termasuk juga penelitian kualitatif, itu bagaimana bisa menjawab tujuan penelitian itu sendiri. Apakah ukuran sampelnya memadai? Ya. Kemudian berapa tingkat penolakan atau penurunan keikutsertaan? Ini juga menjadi penting. Seringkali dalam penelitian kualitatif ini, ya, para peneliti tidak menyebutkan sejauh mana partisipan-partisipan yang gugur, partisipan-partisipan yang akhirnya mengundurkan diri atau akhirnya tidak mengikuti kegiatan penelitian. Sebenarnya informasi ini menjadi bagian yang penting karena bisa menjadi bahan untuk mengevaluasi apakah sampel yang direncanakan itu sudah sesuai atau tidak. Lalu apakah karakteristik dan kualitas sampel itu dijelaskan secara detail, ya, terkait di sini tadi ya karakteristiknya juga termasuk juga kriteria inklusinya, kriteria eksklusinya, ya. Ini benar-benar bisa dijelaskan dan juga bisa menunjukkan kepada pembaca sejauh mana sampling method yang telah dilakukan oleh peneliti. Lalu apakah ada saturasi data? Perlu disampaikan oleh peneliti apakah saturasi data itu tercapai, kemudian di partisipan keberapa saturasi itu tercapai. Kemudian yang terakhir, apakah pengaturan tempat juga ditentukan sebelumnya atau setting, ya. Setting dalam pengambilan data ini juga mempengaruhi sejauh mana data yang didapat dan juga ini mempengaruhi sejauh mana sampel yang akhirnya juga tercapai. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan terkait dengan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.